don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Universitas internasional itu adalah mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional bereputasi. Lebih-lebih jika jurnal internasional bereputasi sehingga semua karya-karya dosen, karya mahasiswa itu bisa menambah UIN Malang sehingga bisa meningkatkan peringkat universitas versi World University Ranking. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor tentang visi UIN Maliki dan juga ada integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara secara kelembagaan itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu spiritual, akhlak. Kemudian yang keluar pilar yang harus dimiliki siswa diantaranya bentuk melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, baik itu untuk teman dengan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, kita ada Rumah Tahfidz Al-Quran atau RTQ. Itu yang mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan, mungkin sebelum kuliah ada yang udah selesai hafalannya, ada yang belum selesai, agar bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat khususnya pada tahfidzil Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidz. Itu mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Lalu punya rumah moderasi beragama yang akan mendidik semua menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, orderan, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keberagaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang berat, posisi di tengah-tengah di antara bulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan ideologi liberalisme di kiri. Tema dari PBAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Ini adalah tema yang sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama, jadi harus menjadi corong bagi pengembang Islam moderat itu sendiri, yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maliki adalah pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah untuk riset, maupun menulis tugas akhir dan lain. Selain itu, banyak sarana-sarana lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Berikutnya adalah persoalan akademik atau pada bidang akademik, mulai proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester itu minimal, kemudian lebih dari 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat baik itu PKL ataupun KKM. KKM yaitu adalah untuk pengabdian. Kemudian ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi, yudisium hingga wisuda. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan dijalani selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga nanti akan menyandang gelar sarjana.
Karena itu, UIN telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membedakan UIN Malang dengan UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah yang MTK itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Yang kemudian ada mata kuliah fakultas, itu adalah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program seni yang mencirikan perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain, baik di dalam fakultas yang sama maupun berbeda. Kemudian dari pengenalan budaya akademik universitas nanti akan dilanjutkan dengan PBAK fakultas pada tanggal 2 hingga 3 September, dan nanti ketika PBAK fakultas akan memahami betul bagaimana fakultas dan prodi masing-masing. Karena itu selama 4 hari harus diikuti secara seksama sehingga semua mahasiswa mendapatkan wawasan yang luas yang lengkap ya tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maupun fakultas juga program studi serta jenis-jenis yang lain yang mendukung kelancaran akademik nanti. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Sehingga nanti di samping memiliki wawasan akademik, prestasi akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi yang keterampilan percakapan, memimpin, dan organisasi. Itu dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan mahasiswa pada saat ini, tapi setelah lulus juga dari alma mater tercinta bagi mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 maupun mahasiswa yang lama. Untuk semester ini, sepenuhnya proses pembelajaran dilakukan secara daring. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Apabila dengan kampus perguruan tinggi umum, saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Oleh karena itu, mahasiswa disiapkan harus menyiapkan mental spiritual dan juga melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah, mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misi semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi berpikir ilmiah harus didasari karena kita dalam masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif. Karena berperilaku positif bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum yang lain. Organisasi DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas. Pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan
dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas dari Dema adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa, lalu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, lalu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasikan kegiatan mahasiswa. Kementerian di dalam Dema ada Kementerian Luar Negeri, Sosial, Hukum, dan Politik, Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan juga Komunikasi dan Informasi. Sosial media dari Dema. Struktur Dema Universitas ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kementerian. Program kerja dari Dema. Yang pertama ada Sahabat Desa. Tujuannya meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Lalu yang kedua Sapa Sekolah. Yang ketiga Sosial Politik. Sosial politik ada diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Lalu SEMA. SEMA adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengkoordinasikan Dema, UKM, dan juga HMJ. Visi dari SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yang pertama advokasi, lalu legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran. Tugas dari SEMA adalah mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, lalu memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban, dan juga memfasilitasi aspirasi mahasiswa mengesahkan peraturan Dema. Wewenang dari SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, lalu menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi yang ada di SEMA ada Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Administrasi dan Keuangan, Informasi dan Komunikasi. Lalu badan pengurus ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi A, Ketua Komisi B, Ketua Komisi C, dan juga Ketua Komisi D. Persyaratan untuk bergabung dengan Dema dan juga SEMA. IPK harus minimal 3, memiliki SK kepengurusan Ormawa dari HMJ atau UKM yang lain, lalu siap terikat dengan Dema Universitas, mahasiswa aktif UIN Malang, dan juga mengisi Google Form. UKM di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama, UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wiracakti Yuda Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa itu Menwa? Menwa itu seperti bukan tentara tapi mahasiswa yang menjadi tentara, itu aja. Asas dan dasar pendirian Menwa. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk UKM yang kedua adalah UKM Pramuka Rancana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 yang diketuai oleh Haidar Nasif H dan Wakil Ketua Dewan Rencana Nurusofi Lailatul. Program kerjanya yaitu Anjang Sana, Perkemahan Wingira Karya, Temu Alumni atau Family Gathering, lalu yang terakhir Musyawarah Pandega. Tugasnya adalah ada rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook and memo, pembuatan KTA atau apalah. Menurut Bapak Basri Zain, moderasi beragama. Orang sering menilai seseorang soleh itu dari aksesorisnya. Label sosial, Islam atau Muslim liberal, sekuler,
pragmatis, modernis, tradisionis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Lalu kesimpulan yang selanjutnya, kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesoris biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah, dakwah, memimpin organisasi. Lalu memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologi ada perbedaan. Karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historisitas Islam di Indonesia. Maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah, not war. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not the Middle Eastern Arab. Nomor 4, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan dari Bapak tersebut yaitu yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.